Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya perkenalkan, ini adalah pupuk organik padat serbuk cangkang udang. Nah, ini teman-teman, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat pupuk organik padat serbuk cangkang udang. Ini cangkang udang yang sudah dicuci dari 3 kg udang ya teman-teman, yang sudah dikupas. Ini kulitnya kita keringkan dengan cara disangrai atau menggoreng dengan tanpa minyak ya. Apinya kecil saja supaya tidak gosong, teman-teman. Ini akan memerlukan waktu lebih singkat kalau cangkang udangnya ini ditiriskan terlebih dahulu, tapi karena saya tidak punya banyak waktu, teman-teman, jadi langsung saja begitu selesai dicuci langsung disangrai. Ini kalau tidak melalui proses penirisan dulu, itu sekitar mengeringkannya tuh sekitar 30 menitan, teman-teman. Kalau sudah 30 menitan, ini karena bentuk ininya kan, kepala udangnya kan masih menyimpan air nih, teman-teman, jadi harus dihaluskan dulu, nanti kita sangrai ulang gitu supaya lebih kering lagi hasilnya. Nah, karena ini jumlahnya lumayan banyak, saya akan melakukannya, menghaluskannya itu dalam beberapa kali gilingan ya, teman-teman. Ini sudah mulai agak kering, jadi kita haluskan dulu supaya lebih mudah nanti disangrai lagi, hasilnya akan jadi lebih kering. Nah, kalau hasilnya bisa lebih kering itu lebih awet, teman-teman, tidak berbau, baunya tuh harum. Saya haluskan dengan menggunakan penghalus bumbu atau mini chopper. Nah, karena ini masih agak basah, ini suka naik nih, teman-teman, agak lengket ininya. Jadi harus didorong lagi supaya nanti proses untuk menghaluskannya itu lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Prinsipnya kalau ini dihaluskan, kalau bisa dihasilkan serbuk yang lebih halus, itu akan lebih mudah diserap oleh akar, teman-teman. Jadi kalau bisa sehalus mungkin. Ini dilakukan sampai 3 kali penggilingan dari semua cangkang telur yang sudah disangrai. Kalau semua sudah dihaluskan, baru kita keringkan lagi, teman-teman, disangrai ulang untuk lebih ini. Tuh kan, ini agak basah nih, teman-teman, karena masih ada sedikit kandungan air. Supaya tadi diawetkan dalam jangka waktu yang lama tuh tetap baunya harum, maka harus kering, teman-teman, supaya baunya tetap harum dan tidak ditumbuhi jamur. Kalau sudah ditumbuhi jamur, baunya nggak enak, teman-teman, bau busuk. Jadi kalau sampai kering sekali, itu pun kalau sudah disangrai kemudian sudah kering sekali, harus dibiarkan sampai benar-benar dingin, baru bisa dimasukkan ke dalam wadah yang bisa ditutup rapat, bisa tahan berbulan-bulan, teman-teman, dengan baunya yang tetap harum, tidak menimbulkan bau busuk, kemudian tidak dikerubut semut api yang suka ngerebut ini tuh ya. Nah, ini dikeringkan lagi. Nanti kita lihat, teman-teman, kalau sudah kering tuh, kalau misalnya masih terlalu kasar, pengen lebih halus, kita giling lagi ulang, teman-teman. Kemudian nanti kita sangrai lagi sebelum dimasukkan. Kalau sudah kering sempurna, sebelum dimasukkan ke dalam wadah, maka kita dinginkan dulu sampai tidak keluar uap dan sudah benar-benar dingin, baru bisa dimasukkan ke dalam wadah, teman-teman. Seperti ini walaupun wajannya jadi hitam gara-gara tadi kan ya ada air yang sisa dari cangkang udang itu. Nah, ini nih kalau sudah kering seperti ini, teman-teman, jadinya kelihatan nampak lebih itu ya, seperti abon udang ya, teman-teman. Ini
Cangkang udang ini kandungannya banyak, mengandung kalsium, fosfor, magnesium dan sebagainya yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman teman-teman ya. Ini cara pengaplikasiannya seperti ini. Ini adalah kale red ration. Nah, itu sudah dibuat lubang di dekat akarnya. Kemudian masukkan 1 sendok makan serbuk cangkang udangnya dan tutup kembali. Jadi cara pengaplikasiannya sama seperti kita mengaplikasikan serbuk cangkang telur ya teman-teman. Untuk menghindari kerumunan semut merah dan tikus. Tikus itu sangat menyukai kale teman-teman. Ini kale red rubble. Nah, saya punya 3 pohon kale red rubble kali ini, sama kale red ration juga 3 pohon, kale curly-nya 2 pohon teman-teman. Kemudian saya juga punya kale nero ada 5 pohon. Kalau dulu saya pernah menanam kale curly dan kale nero ada 28 pohon teman-teman. Itu habis dimakan sama tikus dalam waktu 3 hari itu habis. Tikus kalau makan kale itu teman-teman semua ludes, dari mulai daunnya, pucuknya sampai ke batangnya tuh habis semua, jadi rusak, sudah nggak bisa tumbuh lagi. Itu yang buat saya sampai sempet nggak mau lagi nanam kale lama, karena nunggu sampai bisa dipanen tuh waktu itu baru bisa dipanen 2 kali teman-teman, masih lagi seger-segernya lagi, ini habis semua dan waktu 3 hari. Duh, rasanya sedih sekali. Jadi saya menanam tanaman-tanaman yang lain. Tanaman kale itu sempat lama banget saya nggak nanam. Sekarang anggaplah ini sedang uji coba, dari mulai ini masih kecil ukurannya sampai sekarang alhamdulillah teman-teman selamat. Tapi mungkin juga karena saya sengaja di dekat kale ini di bagian bawah ada kucai, ada kemangi, ada sweet basil, kemudian ada juga mint. Nah, terutama yang mint ya, kalau kesenggol aja sama kita itu menimbulkan bau yang cukup menyengat ya teman-teman. Mudah-mudahan kalau lebih banyak pohon mint di sekitar kale atau ini. Nah, ini adalah pohon sorel. Kalau saya sih coba ya, uji coba ya teman-teman, mudah-mudahan selamat nih teman-teman. Sebanyak mungkin memperbanyak mint, dan itu disimpan di tangga-tangga bawah dari rak-rak ini, supaya nanti ketika ada tikus yang datang nyenggol itu baunya menyengat, dia sudah tidak lagi fokus ke baunya kale. Mudah-mudahan begitu teman-teman. Kalau sorel saya memang pertama kali ini menanam sorel, nggak tahu tikus suka apa tidak, tapi kayaknya sih kalau dilihat ini renyah juga, sepertinya tikus juga suka gitu. Jadi saya coba sekarang ini menanam ini di tangga bawahnya. Saya mau coba perbanyak itu pohon mint sama sweet basil, supaya kalenya kalau sampai ada tikus yang lewat tidak sampai tidak sampai fokus ngebauin kale teman-teman. Berharap sih begitu, amin, mudah-mudahan selamat. Ya. Ini pengaplikasian serbuk cangkang udang ini bergantian teman-teman dengan serbuk cangkang telur. Jadi kalau minggu ini saya aplikasikan serbuk cangkang udang, minggu depannya saya akan berikan serbuk cangkang telur gitu, seperti itu teman-teman. Jadi kalau nanti beli udang jangan dibuang. Saya dulu pernah cangkang udangnya itu direbus teman-teman, airnya yang diambil, tapi itu baunya tidak sedap. Baunya tuh bau busuk gitu, baunya menyengat, baunya sangat tidak enak. Tapi kalau di prosesnya seperti ini, dilakukan seperti ini, disangrai, baunya harum teman-teman, seperti udang goreng tepung, seperti masakan udang gitu. Disimpan dalam waktu lama pun tidak menimbulkan bau busuk gitu. Jadi saya lebih suka ini di cangkang udang ini dibuat serbuk dan bisa tahan lama, kemudian tidak menimbulkan bau yang busuk. Kemudian tadi proses proses pengeringannya itu saya tidak menggunakan
tidak mengandalkan matahari, karena kalau dijemur dengan menggunakan matahari cukup lama ya teman-teman. Terus kadang-kadang kalau mataharinya tidak terlalu menyengat, keburu dikerubut sama semut api teman-teman pada saat dijemur. Dijemur di bawah, apalagi dijemur di atas rak aja, semut merahnya datang teman-teman, menyerbu. Jadi ribet gitu, sudah memakan waktu lebih lama. Jadi menurut saya inilah pembuatan serbuk cangkang telur menurut Els Garden ya. Lebih hemat waktu, lebih harum hasilnya, lebih tahan lama juga gitu. Lebih mudah diserap oleh akar tanaman karena bentuknya lebih halus teman-teman. Jadi kalau nanti beli udang, manfaatkan untuk bisa mendapatkan udah bisa memberikan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, dan kita bisa mendapatkan keuntungan lain, yaitu bisa mendapatkan sayuran organik. Nah, ini daun bawang sisa makan teman-teman, subur hanya dengan diberi pupuk serbuk cangkang udang, serbuk cangkang telur, dan serbuk kulit pisang. Cuma kalau serbuk itu ada suara motor teman-teman, karena rumah saya di tepi jalan. Hanya saja kalau serbuk cangkang kulit pisang, serbuk kulit pisang tuh saya persediaannya setiap kali buat hanya untuk bisa diaplikasikan 1 kali sudah langsung habis teman-teman, karena jumlahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Ini tuh kale itu disukai selain oleh tikus juga disukai oleh belalang teman-teman. Tuh ini tuh gripis-gripisnya bukan karena ulet tapi karena belalang. Anak-anak belalangnya tuh banyak sekali teman-teman. Itu yang ini yang belum, nanti saya mau tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman, bagaimana caranya menghalau anak-anak belalang, karena anak belalang ini suka sekali sama daun kale. Saya pindahkan daun kalenya pohon kalenya yang 2 ini ke rak yang lebih tinggi. Siapa tahu anak belalangnya tidak bisa loncat terlalu sering kalau ke atas ya. Kalau di bawah tuh enak banget teman-teman, makanannya banyak sekali. Jadi dia belum tumbuh, baru muncul 2 daun, yang 2 daun di bawahnya sudah keburu habis sama anak belalang nih. Jadi saya pindahkan ke sini. Baik teman-teman, untuk yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke yang lain. Semangat bertanam, karena bertanam itu lebih sehat dan menyenangkan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.